Selamat pagi para taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran tentang Dinas Jaga. Jadi pada beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan tentang pengertian dan tujuan daripada Dinas Jaga, maksud dan tujuannya. Kemudian dan hari ini kita akan melalui suatu pendahuluan, yaitu tentang apa saja sih yang diliputi oleh dalam Dinas Jaga di kapal itu. Jadi yang perlu kamu ketahui adalah dinas di kapal itu meliputi daripada dinas harian dan dinas jaga. Apa ini maksud dengan dinas harian itu sendiri? Yaitu dinas harian yang dilakukan pada hari-hari kerja, sedangkan hari Minggu dan hari besar libur. Kemudian yang kedua, tugas jaga yang dilakukan meliputi tugas administrasi dan perawatan ataupun operasional kapal sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab daripada masing-masing personel yang ada di kapal tersebut. Selain dinas harian, yaitu ada dinas jaga. Ini dilakukan di luar jam kerja harian, di mana terdiri daripada dinas jaga laut, jaga pelabuhan, dan jaga radio. Jadi maksud dan tujuan dilakukannya tugas jaga adalah menjaga, yang pertama adalah menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban kapal, muatan, penumpang, dan lingkungan. Yang kedua yaitu melakukan ataupun melaksanakan mentaati peraturan daripada ketentuan-ketentuan yang berlaku baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, melaksanakan perintah ataupun instruksi dari perusahaan ataupun nahoda, baik itu yang secara tertulis maupun lisan, standing order ataupun bridge order. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang masalah ini ya. Selanjutnya pengaman. Ya, keamanan terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi pada saat tugas jaga antara lain ini biasanya sering terjadi ketika kita melakukan suatu pelayaran, yaitu bahaya navigasi, baik itu kapal kandas, drifting maupun cuaca buruk. Drifting ini maksudnya ini hanyut ya, drifting. Kemudian ada bahaya tubrukan, bahaya pencemaran, bahaya kebakaran, bahaya pencurian, kecelakaan, dan lain-lain. Ini untuk pengaman ataupun untuk pengamanan ya di atas kapal. Nah, untuk dapat mengantisipasi keadaan ataupun situasi secara dini serta membuat penilaian yang tepat terhadap situasi maupun perubahan situasi yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan kapal terhadap bahaya-bahaya yang timbul setiap saat, maka pengamatan yang cermat perlu dilakukan oleh setiap regu ataupun tim dinas jaga, baik itu dinas jaga di anjungan maupun dinas jaga mesin. Selanjutnya ada beberapa peraturan ya yang tersangkut paut dengan masalah dinas jaga. Jadi setiap peraturan ataupun ketentuan baik itu internasional maupun nasional yang berlaku itu harus kita taati dan dilaksanakan dengan pertanggungjawaban. Dan berbagai macam peraturan ataupun ketentuan yang berhubungan dengan pengoperasian kapal itu bisa kita lihat di sini, antara lain diatur oleh STCW 1978, di mana di amandemen tahun 1995, kemudian yang terbaru sekarang sudah ada amandemen Manila tahun 2010. Kamu masih ingat tentang STCW singkatannya apa? Yaitu Standard Training Certification and Watchkeeping ya. Yang berikutnya diatur oleh SOLAS 1974. SOLAS ini tentang aturan-aturan Safety of Lives at Sea ya, tahun 74, di mana sejarah perkembangannya sampai dengan konsolidasi 1992 dan 1997. Dan selanjutnya adalah di sini ada yang pengaturan adalah tentang Colrex 1972 ataupun Collision Regulation tahun 1972 dengan resolusi IMO 1981. Dan selanjutnya ada aturan yang mengatur tentang Marine Pollution ataupun MARPOL tahun 1973 dan diamandemen oleh tahun 1978. Jadi seluruh ketentuan yang berlaku di dalam ketentuan hukum maritim
Selanjutnya ada satu lagi, ada ISM code dan BTM ya. Jadi perintah ataupun instruksi bagi dari perusahaan ataupun pemilik ataupun nakhoda dapat mengeluarkan perintah atau instruksi yang sifatnya tetap atau harian apabila diperlukan demi keselamatan dan keamanan daripada suatu ketertiban di dalam suatu kapal. Jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan secara singkat ya tentang pendahuluan, materi pendahuluan tadi ya, tentang dinas jaga di atas kapal. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kalian sebagaimana bisa. Jangan lupa simak, cermati dan catat video pembelajaran ini, serta silakan kamu salin di dalam suatu buku catatan, dan apabila tidak ada kamu pahami pada saat pertemuan tatap muka, boleh bertanya ke saya tentang masalah yang saya sampaikan hari ini. Demikian, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.